Wah, kembali lagi ke keputusan The Fed, lepas dari apapun yang disampaikan oleh pejabat The Fed, menurut Anda apakah ada ruang bagi The Fed untuk bisa lebih awal memangkas suku bunga acuannya? Ini sangat tergantung perkembangan ekonomi di US ya beberapa minggu ke depan. Ya, ini bisa kita lihat bagaimana inflasinya, apakah mengalami tekanan yang lebih berat ataukah sudah mereda, dan juga pertumbuhan ekonominya. Ini bisa kita, dan The Fed berkali-kali kadang-kadang memang berubah ya, sangat mendadak karena memang dia harus mengambil keputusan berdasarkan data-data terakhir. Tapi kalau kita lihat ke depan ini lebih optimis kalau The Fed akan lebih cepat ya untuk bisa menurunkan suku bunga ini. Ya. Karena sudah terlalu lama ya. Ya ini di ekonomi Amerika itu sangat terdampak dengan adanya ekonomi yang kurang berkembang ya. Meskipun ya ada resiko akan merendah, tapi pertumbuhan ekonomi Amerika itu memang tidak pernah tinggi ya. Malah kalau tinggi ini malah sangat hati-hati ya. Dan itu akan menimbulkan tekanan inflasi yang mungkin lag-nya bisa 1 tahun 2 tahun. Sehingga secara konservatif Amerika memang pertumbuhan ekonominya tidak pernah dibiarkan terlalu tinggi ya. Ya, karena inflasi ini adalah suatu penyakit yang kronis, yang datangnya pelan-pelan namun begitu kena ini membutuhkan effort yang luar biasa dan cost-nya barangkali lebih besar bagi masyarakat. Sehingga kami yakin bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah Amerika tidak menjadi masalah, tapi asal inflasinya terjaga. Inilah yang sebenarnya fatsun yang kita amati selama ini di US ya. Dan jangan harapkan 5%, di sana 2% aja sudah tinggi bagi orang Amerika ya. Nah itu negara-negara maju adalah kelihatannya di Eropa juga sama, udah mengumumkan akan menurunkan suku bunga ya. Dan ini adalah good news bagi kita ya, agar kita juga siap-siap ya, momentum ini jangan sampai hilang ya. Mungkin itu respon saya, Eneka. Baik, tapi ekspektasi Bapak bagaimana Bank Indonesia bisa mengambil keputusan apabila ternyata The Fed sudah cukup optimis untuk menurunkan suku bunga, tapi juga belum menurunkan suku bunganya hingga saat Ya. ini? Ini suku bunga yang relatif tinggi ya, ini juga artinya juga memberikan pesimisme kepada para pengusaha ya. Sehingga menurut hemat kami para pengusaha sangat mengharapkan bahwa ini juga tidak terlalu lama ya, bahwa suku bunga itu terlalu tinggi ya. Sehingga momentum ini supaya bisa segera diambil oleh para kalangan pengusaha ya, untuk bisa merencanakan bisnisnya ya, terutama medium long term ya, yang ini juga akan bisa membantu untuk pertumbuhan ekonomi kita ya. Dan inflasi kita terjaga dengan baik selama ini ya, 26, 2,8 ya, ini adalah suatu hal yang luar biasa ya dalam situasi yang kayak gini. Dan ini tidak akan ada resiko bahwa ke depan itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu menimbulkan inflasi medium long term ke depan ya. Dan ini saya yakin bahwa ini juga akan, momentum ini diambil oleh para pemangku kepentingan untuk mendorong ya optimisme ke depan ya, sehingga para pengusaha biar start tidak wait and see lagi, tapi sudah action ya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin harapan dari saya secara pribadi. Ya. Baik, tapi sebelumnya Pak Wimbo, kita sudah mendengar yang disampaikan Bank Indonesia, kalaupun akan ada pemangkasan The Fed di tahun ini, pemangkasan Bank Indonesia mungkin baru akan terjadi di 2025. Apakah ada ruang bagi Bank Indonesia untuk bisa lebih awal menurunkan suku bunganya, bahkan mungkin sebelum The Fed memangkas suku bunga? Kalau pengalaman sebelumnya itu tidak akan dilakukan sebelum The Fed memangkas. Tidak akan pernah itu. Jadi mungkin setelah The Fed menurunkan suku bunga barangkali akan diikuti bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya, dengan speed atau kecepatan ya tergantung masing-masing negara ya, dan tergantung dari situasi ekonomi Indonesia atau negara lain. Dan selama ini saya rasa ini bukan hal
yang luar biasa, tapi ini sudah dilakukan beberapa kali. Nah, karena ini di tahun 2000 sebelum COVID 2019 BI rate itu pernah juga 6%. Dan karena COVID memang diturunkan sangat drastis, rendah sekali untuk menjaga momentum stabilitas ekonomi kita dan keuangan kita, sehingga pernah turun menjadi 3,5 paling rendah, ya itu masa COVID sebelum naik karena merespon kebijakan The Fed itu. Ya. Jadi saya yakin itu akan dilakukan. Ya. Baik, tapi kalaupun ternyata pemangkasan The Fed ini terjadi di second half 2024, apakah menurut Bapak pemangkasan Bank Indonesia di 2025 ini terlalu lama atau sebenarnya bisa langsung mengikuti saja? Itu sangat tergantung situasinya. Ya, ini kan sangat dinamis ya. Bagaimana likuiditas pasar, ya, bagaimana kebutuhan investasi. Ini tentunya pemangku kepentingan mempunyai hitung yang sangat teliti mengenai hal ini. Tapi saya yakin tidak akan dilakukan sebelum The Fed melakukan penurunan suku bunga. Ya. Baik, kalau kita melihat kondisi perbankan kita di dalam negeri ini kredit masih bertumbuh, sayangnya DPK ini Pak pertumbuhannya tidak berbarengan dengan kredit begitu. Bapak melihat apakah memang wait and see kembali lagi atau terlalu banyak instrumen investasi yang dikeluarkan Bank Indonesia sehingga likuiditasnya terserap? Kalau bagaimana Bank Indonesia melakukan kebijakan suku bunga itu memang diantaranya bagaimana dia bisa menyerap bis money. Teorinya kan begitu, supaya tekanan inflasi tidak terlalu besar. Ya. Konsekuensinya ya pastilah, ya itu mengurangi ruang gerak para pengusaha untuk bermanuver dalam bisnisnya. Ya, tapi kalau kita lihat inflasi kita cukup rendah, ya sehingga tidak perlu khawatir. Ya, setelah The Fed menurunkan suku bunga ini, tentunya akan menjadi momentum yang baik ya bagi para pengusaha untuk bermanuver lagi, melakukan investasi jangka menengah panjang. Ya. Jadi itulah yang sebenarnya harus dilakukan dan tentunya kita tunggu saja ya. Tapi yang selama ini dilakukan ya kalau The Fed menurunkan biasanya policy rate turun. Tapi kalau The Fed belum menurunkan, saya rasa tidak akan menurunkan policy rate-nya oleh Bank Indonesia. Selama ini historinya begitu. Ya. Baik, Pak Wimbo, di saat kita masih menunggu ada atau tidaknya pemangkasan suku bunga The Fed di tahun ini, Anda melihat seperti apa potensi pertumbuhan penyaluran kredit kita di dalam negeri dan juga terkait dengan program restrukturisasi kredit COVID-19 yang akan dicabut, apakah menurut Bapak sudah tepat saat ini? Kalau kita melihat angka pertumbuhan kredit yang cukup tinggi, artinya para pengusaha itu memerlukan dana kredit dari bank, kan begitu. Ya. Kenapa ya mereka mungkin dananya sangat tipis untuk mendukung bisnisnya. Ya. Jadi sebenarnya positifnya ini bisnis ada. Ya. Lantas juga kenapa dana tipis untuk mendukung bisnisnya? Ya karena tadi kebijakan suku bunga tinggi itu efektif. Ya karena banyak dana yang disedot, kan gitu. Ya. Jadi otomatis impact-nya ya kalau dana disedot ya berarti dana masyarakatnya, teori ekonominya adalah deposit atau M2-nya rendah. Gitu kan karena disedot kan gitu. Jadi jangan khawatir, ini adalah kebijakan yang memang akhirnya kita simpulkan kebijakan Bank Indonesia berjalan dengan baik gitu. Nah, dan ini tidak, artinya di sisi lain tidak memperlambat bisnis. Karena ternyata perbankan bisa bekerja dengan baik dengan DPK yang pertumbuhannya lebih rendah dari kredit, masih survive. Karena apa? Karena likuiditasnya cukup besar, buffer likuiditas itu. Ya. Nah pasca COVID ini kita tahu ya ini tentunya ini akan membutuhkan pendanaan yang lebih besar lagi ya. Apalagi pasca suku bunga rendah nanti setelah The Fed menurunkan suku bunga ini akan membutuhkan likuiditas yang cukup besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita, untuk mendukung para pengusaha. Apa yang terjadi kalau ternyata pengusaha membutuhkan pembiayaan yang lebih besar ya dalam rangka menangkap momentum ini ya,
Dan tentunya untuk ini sehingga mestinya pelonggaran suku bunga harus dilakukan supaya likuiditas di industri keuangan tidak sempit. Ya. Ini sebenarnya pasti sudah diukur oleh Bank Indonesia sih. Ya, dan ini makanya kami yakin nanti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tentunya lebih gegap gempita nanti, ya, ini pasti Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga. Timingnya ya nunggu penurunan suku bunga The Fed. Dan itu biasa dilakukan. Baik, kita tunggu bersama Pak Wimbo seperti apa nantinya keputusan Bank Indonesia, apakah pemangkasan mungkin bisa dilakukan di tahun ini atau di 2025. Sekali lagi terima kasih Pak Wimbo Santoso, Profesor Bidang Ekonomi Universitas 11 Maret atau UNS dan juga Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017 hingga 2022 telah berbagi bersama kami di Money Talks Power Lunch kali ini.